Latihan soal PPPK Perawat tahun 2025, episode 5. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus PPPK Perawat. Soal nomor 01 PPPK Perawat, seorang pria berusia 50 tahun datang ke IG di rumah sakit Curug dengan keluhan nyeri dada yang terasa seperti ditusuk dan ditekan serta berpindah-pindah, berkeringat banyak, dan memiliki riwayat menderita MCI, TD. 90-60 mm hidrargyrum, nadi, 86 kali menit, suhu 37,8 derajat Celcius, RR. 26 kali menit irregular. Apakah tindakan pertama yang tepat untuk pasien tersebut? A. Pasang infus. B. Periksa CKMB. C. Berikan oksigen. D. Berikan anti nyeri. E. Lakukan pemeriksaan EKG. Jawaban C. Berikan oksigen. Pemberian oksigen. Pembahasan pemberian oksigen harus pertama kali dilakukan pada pasien dengan MCI. Bantuan oksigen akan membantu untuk memberikan suplai oksigen ke selotut jantung sehingga mengurangi nyeri. Karena pasien dengan infark myocardium ini nyeri akut yang dirasakan adalah karena kekurangan suplai oksigen ke jantung. Soal nomor 02 PPP Perawat. Seorang laki-laki 15 tahun dibawa ke IGD dengan gejala kejang. Perawat segera melakukan tindakan. Apakah tindakan implementasi yang tepat pada pasien tersebut? A. Tempelkan tang spatel di dekat pasien. B. Letakkan peralatan suction dekat ruang pasien. C. Letakkan peralatan oksigen dekat ruang pasien. D. Letakkan peralatan jalan nafas dekat ruang pasien. E. Berikan perlindungan pada pagar penghalang tempat tidur. Jawaban E. Berikan perlindungan pada pagar penghalang tempat tidur. Pembahasan. Pastikan kondisi lingkungan sekitar pasien aman terlebih dahulu. Gerakan yang tidak terkontrol dari pasien kejang sangat rentan terjatuh dari tempat tidur. Untuk itu pemasangan pelindung pada tempat tidur merupakan implementasi yang tepat dilakukan. Soal nomor 03 PPPK Perawat. Seorang laki-laki berusia 6 tahun dirawat di ruang medis rumah sakit Curug dengan keluhan luka pada telapak kaki kanan. Hasil pengkajian ditemukan luas luka 10 kali 4 cm, slop tambah, nekrosis, berbau, pasien tampak lemah, berkeringat, dan tremor. TD 180-80 mm hidrargyrum, panjang 80 kali menit, RR 16 kali menit, tinggi 36,5 derajat Celcius, HIDS 345 gram DL. Apakah tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Melakukan perawatan luka. B. Anjurkan pasien untuk istirahat. C. Anjurkan mengatur diet diabetes. D. Mengontrol gula darah setiap hari. E. Mengajarkan senam kaki diabetes. Jawaban A. Melakukan perawatan luka. Pembahasan keluhan utama pasien ini yaitu adanya luka pada kaki sebelah kanan dengan luas 10 kali 4 cm, kondisi luka berbau dan terdapat nekrosis pada jaringan luka. Tindakan keperawatan yang wajib dilakukan adalah melakukan perawatan pada luka pasien. Soal nomor 05 PPPK Perawat. Seorang anak berusia 8 bulan dibawa orang tuanya ke IGD dengan keluhan tersedak kelerang. Pasien tampak sesak nafas, tidak bisa batuk, sianosis, dan akral teraba dingin. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Lakukan RJP. B. Lakukan bab blow. C. Berikan nafas buatan. D. Lakukan abdominal thrust. Lakukan Heimlich maneuver. Jawaban B. Lakukan bab blow. Pembahasan bab blow adalah tindakan utama yang dilakukan untuk mengeluarkan benda asing ke larang yang menyumbat jalan nafas total pada pasien yang berusia di bawah 1 tahun. Soal nomor 06 PPP Perawat. Seorang perempuan berumur 30 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas sejak tadi malam. TD 130-80 mm hidrargyrum, nadi 112 kali menit, respirasi 26 kali menit, tinggi 36 derajat Celcius, terdapat suara wheezing. Gejala ini muncul karena udara yang sangat dingin,
Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Intoleransi aktivitas. B. Gangguan pola nafas. C. Defisit volume cairan. D. Gangguan rasa nyaman. Jalan nafas tidak efektif. Jawaban. C. Gangguan pola nafas. Pembahasan. Berdasarkan kasus di atas, pasien mengalami sesak nafas sejak tadi malam. Terdapat wheezing. Terdapatnya wheezing menunjukkan ada spasma atau penyempitan bronkus mengakibatkan adanya usaha ekspirasi meningkat, akibatnya pola nafas pasien tidak efektif. Soal nomor 07 PPP perawat. Nyonya berusia 55 tahun dirawat di ICU Rumah Sakit Sobirin. Pasien mengalami penurunan kesadaran, gagal nafas. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terlihat retraksi dada, TD 160 mm hidrargyrum, saturasi oksigen 90%, respirasi 34 kali menit. Apa intervensi kolaboratif yang tepat pada kasus tersebut? Pasang bedside monitor. B. Pasang orofaringel tube. C. Pasang endotracheal tube. D. Pasang elektrokardiografi. E. Pasang oksigen dengan sungkup. Jawaban C. Pasang endotracheal tube. Pembahasan berdasarkan kasus di atas, nyonya mengalami gagal nafas. Tampak retraksi dada. Saturasi oksigen 90%, RR 34 kali menit. Maka diperlukan tindakan kolaboratif yang tepat, yaitu pemasangan endotracheal tube. Soal nomor 08 PPP perawat. Seorang laki-laki berusia 62 tahun diantar ke IG di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri. Dari hasil pengkajian didapatkan TD 140-90 mm hidrargyrum, nadi 86 kali menit. Apa tindakan yang telah dilakukan perawat pada kasus di atas? A. Melakukan CPR. Pemeriksaan, B. Merekam EKG ulang dan didapatkan gambaran segera ke dokter. D. Mencari pertolongan segera. I. Memberikan defibrilasi DC shock. Jawaban B. Merekam EKG ulang. Pembahasan berdasarkan data di atas, perawat merekam EKG ulang dikarenakan pada pemeriksaan pertama ditemukan kesalahan pada gelombang keempat, sehingga tidak terbaca adanya gelombang PQRST, maka kita perlu melakukan perekaman EKG ulang untuk mendapatkan hasil EKG yang maksimal. Jika hasil pemeriksaan EKG yang berikutnya masih sama, maka kita bisa konsulkan ke dokter mengenai hasil EKG yang telah kita lakukan sebanyak 2 kali. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPP perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya.